Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kasih Tuhan. Jumpa kembali di dalam ruang pendalaman Alkitab kita pada kesempatan hari ini, dan pada kesempatan ini kita masuk di dalam pembahasan dalam kitab Maliaki pasal yang kedua. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan hari ini kembali kami belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong hamba-Mu, menolong kami semuanya, sehingga pendalaman Alkitab pada kesempatan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, dan Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, pimpin sertai di dalam pembahasan perenungan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua ini, saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam pembahasan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian dalam Maliaki pasal yang kedua, murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. 4. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. 8. Tapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu rusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dengan dan perceraian. 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun yang membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. 14. Dan kamu bertanya, karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 17. Yang terakhir, Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Puji Tuhan. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan
hari ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Allah di dalam kitab LAI, maka Maliaki pasal yang kedua dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, di sana berbicara tentang murka Tuhan terhadap para imam, ya, dikatakan demikian. Kita lihat satu persatu ayat ini. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sifat Allah itu adalah panjang sabar dan penuh dengan belas kasihan. Dia begitu sangat mengasihi umatnya. Hal ini nampak dari cara Allah yang tidak langsung menjatuhkan hukumannya atas kepada para imam karena dosa-dosa mereka. Tuhan Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan meninggalkan segala perbuatan jahat, perbuatan dosa-dosanya. Apakah itu perbuatan yang jahat atau yang tetapiat yang tidak berkenan kepadanya, Allah memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Walaupun Allah sungguh-sungguh sabar, tetapi situasi mereka sudah sangat membahayakan sekali. Maka habislah kesabarannya terhadap mereka. Dan akhirnya Allah memberikan satu bentuk penghukuman atas perbuatan dan tindakan mereka. Selain itu Allah juga menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan kejahatan yang mereka perbuat. Kecuali apabila mereka serta mengambil satu tindakan untuk bertobat dan berpaling daripada segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Ayat kedua, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, semua tindakan para imam ini bukanlah akar persoalan mereka. Akar persoalan mereka adalah sifat dan kesukaannya akan dosa yang telah menguasai hati mereka. Ya. Mereka tidak lagi memiliki kemauan dalam hatinya untuk menghormati Allah, untuk menghargai Allah dalam hati mereka. Karena itu tindakan dan perbuatan mereka bersifat durhaka kepada Allah, satu bentuk kekejian kepada Tuhan. Ada kemungkinan orang-orang itu akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Maliaki, tetapi mendengar saja, yang tidak menjadi cukup bagi mereka. Mereka harus mengalami apa disebut dengan satu bentuk perubahan rohani, pertobatan rohani di dalam hati nuraninya. Seringkali orang-orang yang sudah mendengar tuduhan Allah atas mereka dan mereka sudah pandai membedakan yang baik dan yang jahat, akan tetapi mereka tidak berniat untuk mengubah sifat dasar mereka maupun cara berpikir dan tindakan mereka. Nah, itu berarti mereka tidak mau menerima tuduhan Allah itu. Orang semacam itu tidak berkenan kepada Allah selama hidupnya di dalam dunia ini. Akhirnya ia akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Menurut Bilangan pasal 6 ayat 22-27, salah satu tugas para imam adalah mengucapkan berkat bagi banyak orang beriman sesudah selesai beribadah. Ya, selesai beribadah, para imam ini menyampaikan berkat. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan 2 macam hukuman yang akan dijatuhkan atas para pelayan Tuhan yang tidak setia. Yaitu yang pertama, para pelayan itu akan dikutuk Tuhan. Yang kedua, pelayanan mereka akan dikutuk juga. Jadi betul-betul tidak menjadi berkat. Sebenarnya bila sifat dan tindakan seseorang itu sudah dikuasai oleh dosa, maka pelayanannya di dalam nama Allah sudah dikutuk oleh Allah dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-berkat yang diucapkan oleh para imam bagi orang yang beribadah sudah menjadi satu bentuk kutukan. Maka pelayanan para imam tidak menolong para anggota jemaat lagi, tapi merugikan orang-orang yang datang ke bait Allah untuk memiliki hati yang untuk berbakti kepada Allah. Jadi sangat disayangkan ada hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja keras untuk Tuhan, tapi mereka dikutuk Allah sedemikian rupa karena hati mereka yang tidak menghormati Allah, hati mereka yang bebal, yang menipu Allah, tidak menghargai Allah.
Adapun hal-hal yang menyebabkan mereka dikutuk Tuhan, walaupun mereka bekerja keras untuk Tuhan, ialah karena sifat hatinya yang tidak menghargai, tidak menghormati Allah. Antara lain, apabila mereka itu menjadi tamak, ya, mereka hanya mementingkan pribadi, mereka hanya mencari pujian, kehormatan manusia untuk diri pribadi mereka masing-masing, menjadi sombong, egois, kemudian memiliki hati yang jahat, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 3, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran kurban dan hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini para imam menyangka Allah tidak memperhatikan tindakan mereka, padahal Allah selalu mengetahui tindakan maupun segala perbuatan, sifat dan isi hati dari setiap hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Kejahatan mereka itu menjadi alasan bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Dalam ayat ini Allah berbicara kepada para imam bahwa Dia sendiri akan langsung memberikan penghukuman dan juga akan menghukumkan melalui orang-orang lain. Bukannya seteru para imam itu yang akan melawan mereka, tetapi masyarakat yang mereka layani dalam nama Tuhan akan dipakai sebagai alat Allah untuk bisa menghukum para imam itu. Kotoran korban yang dimaksud di sini adalah isi usus binatang, ya, yang tidak mungkin Allah itu bisa menerimanya. Nah, menurut ayat itu, kotoran harus dibuang di luar perkemahan orang-orang Israel. Kalau muka para imam ditutup dengan kotoran, itu berarti mereka sangat dicemarkan dan begitu sangat dihinakan sekali. Maksud Allah dengan menghukum secara itu adalah para imam harus dibuang di luar bait suci maupun di luar daerah kediaman orang-orang Israel. Nah, para imam itu akan dicemarkan dan dinodai dan di hadapan Allah serta di hadapan masyarakat. Kadang-kadang Allah akan menarik kembali untuk mencabut panggilan khusus hamba Tuhan yang telah dipilihnya, yang sudah menolak kehendak dan kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal itu terjadi pada zaman Malyaki bagi para imam yang melayani Tuhan dan kepribadiannya tidak menjadi murni lagi serta tidak setia kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, setiap hamba Tuhan yang tidak setia kepada Allah dan hidup hanya untuk menuruti keinginan pribadinya ada di dalam satu kondisi keadaan bahaya. Ada kemungkinan Allah akan mencabut panggilannya di dalam hatinya. Ayat ini juga bisa menjelaskan bahwa dosa-dosa para imam akan menjadi dasar hukuman Allah bagi mereka maupun bagi anak-anak mereka yang akan menjadi penerus generasi mereka. Ada satu kebenaran yang perlu kita mengerti dalam hal ini, seringkali anak cucu satu generasi tidak mampu mengatasi akibat-akibat daripada kejahatan dan kecemaran yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Seringkali kepalsuan dan kemunafikan dalam beragama dari satu generasi mengikat generasi yang berikutnya. Seringkali tradisi keagamaan yang menguasai satu generasi tidak dapat dibuang atau diatasi oleh anak-anaknya. Dengan demikian maka mereka juga menderita oleh karena dosa-dosa pada generasi sebelumnya. 4. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, dalam ayat ini menyatakan bahwa Allah tetap setia atas janjinya pada suku Lewi. Suku yang dipilihnya secara khusus, ya, kalau kita lihat dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat 12, dalam ayat yang ke-13, Nehemia pasal 13 ayat 29, Allah tetap setia pada janjinya, walaupun para imam pada zaman Malyaki berbuat dosa kepadanya. Allah menghukum mereka karena mereka tidak setia dan mendurhakai Allah. Para imam pasti tahu bahwa hukuman itu datang dari Allah. Hukuman itu menyatakan keadilan Allah. Allah yang adil bukan hanya menyatakan kasih, tapi juga menyatakan keadilannya kepada mereka yang tidak setia. Mereka yang telah dipanggil secara khusus oleh Allah tidak menjamin
bahwa mereka akan tetap setia atas panggilannya. Karena itu mereka pun tidak lepas dari apa yang disebut dengan hukuman Allah. 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya dan pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Saudara-saudara, ada dua ciri khas dalam janji Allah dengan suku Lewi. Pertama-tama ada janji tentang kehidupan dan kesejahteraan, ya. Dalam kitab Bilangan pasal 25, 10-13, Allah memberi dua berkat istimewa kepada orang-orang khusus itu, yaitu adanya kehidupan dan kesejahteraan. Para imam diinsafkan pada kebesaran dan kepribadian Allah. Maka mereka menyembah Allah dengan penuh hormat dan setia kepadanya, walaupun orang-orang lain tidak setia. Pada mulanya kaum Lewi sungguh merasakan satu bentuk persekutuan dengan Allah dan sungguh menyerahkan diri kepadanya. Ciri khas janji yang kedua adalah para imam ketakutan di hadapan Allah. Oleh karena ketakutannya, mereka akan mengutamakan Allah dan melaksanakan segala tugas-tugas sebaik mungkin di hadapan Allah. Dalam pengalaman kita dengan Allah selalu ada dua segi, dua aspek, yaitu berkat-berkat yang kita rasakan, berkat-berkat yang kita terima, serta adanya rasa takut kita, gentar kita kepada Tuhan. 6. Pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya, dalam damai sejahtera dan kejujuran. Ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Saudara sekalian, pada zaman Maleakhi, para imam yang tidak setia diingatkan kembali tentang kesetiaan nenek moyang mereka, yaitu imam-imam pertama kali bangsa Israel. Dalam hal ini Allah menekankan dua hal, yaitu adanya kesetiaan mereka pada tugas yang utama. Mereka bertanggung jawab untuk mengajar orang-orang Israel tentang Allah dan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Sesungguhnya kebenaran ada di dalam hati mereka, di dalam mulut mereka. Dan yang kedua, kepalsuan dan kesalahan tidak ada dalam mulut mereka. Para imam itu sangat setia kepada Allah, baik dalam ucapannya maupun cara hidupnya. Mereka selalu menghormati Allah dalam segala hal. Mutu pelayanan mereka sangat tinggi sekali. Karena itu banyak orang-orang dipengaruhi oleh pelayanan mereka, sehingga mereka bertobat dan berpaling dari dosa-dosa mereka, serta percaya kepada Allah, dan dengan iman yang sejati dan iman yang murni kepada Tuhan. 7. Sebab bibir seorang imam memelihara dan pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara-saudara sekalian, Maleakhi berusaha mengingatkan para imam betapa mulianya tugas-tugas mereka, ya, sebagai hamba Tuhan. Nah, singkatnya mereka adalah utusan-utusan Tuhan Allah yang maha tinggi. Mereka diutus Allah sedemikian rupa. Mereka telah dipilih, dipanggil oleh Allah untuk menjadi Allah Tuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tugas pelayanan mereka yang utama adalah mengajar umat Allah. Panggilan mereka adalah memberikan pengajaran kepada umat Tuhan. Melalui pengajarannya itu, kemudian masyarakat harus mengetahui kebenaran-kebenaran Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran Allah yang disampaikan tentang diri mereka sendiri dan tentang tujuan hidup di dalam dunia ini. Nah, orang yang diberi tugas oleh Allah secara khusus itu tidak boleh mengutamakan dirinya sendiri, melainkan harus mengutamakan tanggung jawabnya dalam menumbuhkan kehidupan rohani orang-orang yang ada di sekitarnya dan memperbaiki kehidupan mereka sesuai dengan tujuan dan rencana Allah yang semula untuk memuliakan Tuhan. Setiap pengkhotbah, guru agama, dan hamba Allah lainnya bertanggung jawab atas tiap-tiap orang yang dipercayakan Allah kepadanya. Ayat 8,
Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sekalian, pada zaman Maliaki, kesetiaan dari para imam itu berbeda sekali dengan nenek moyang mereka. Ya. Ada semacam dua tuduhan bagi para imam ini. Pertama-tama, umumnya mereka tidak setia kepada Allah, ya, tidak seperti yang direncanakan oleh Allah dan yang diteladan oleh para imam-imam mula-mula. Ya. Hidup mereka tetap mendurhakai Allah, perbuatan mereka sangat keji di hadapan Allah. Kedua, walaupun mereka masih menjalankan fungsinya sebagai imam-imam, pelayanan mereka sudah menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bagi orang-orang yang mereka layani dan yang mereka pengaruhi sedemikian rupa. Karena kebiasaan dan teladan hidup mereka, banyak orang Israel sudah menjadi orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah mengikuti teladan para imam dan mendurhakai Allah dalam hidup mereka. Tuduhan Allah semacam itu merupakan tindakan yang sangat menghina daripada hamba Allah. Karena teladan hidup dan ajaran para hamba Allah kepada masyarakat, maka ada orang yang jatuh dalam dosa dan terpisah jauh dari Allah. Tuhan Allah menegur hamba-hambanya itu dengan keras karena mereka telah melanggar ketentuan dan perjanjiannya dan panggilan Allah. Maka Allah mencabut panggilan dan berkat-berkat yang pernah diberikan kepada mereka berdasarkan perjanjian dengan nenek moyang mereka. Dan Allah menukarkannya dengan kutuk dan hukuman ganti mereka. Ayat 9, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saudara-saudara, Allah tetap menjatuhkan hukuman atas para imam itu, karena ada semacam dosa lagi yang sudah biasa mereka kerjakan, mereka lakukan. Dosa yang dijelaskan oleh Maliaki itu adalah biasanya para imam menafsirkan dan mengajarkan isi Alkitab kepada masyarakat dengan mencari bentuk-bentuk untuk keuntungan pribadi mereka masing-masing. Mereka siap menafsirkan Alkitab yang disesuaikan dengan keinginan hati seseorang saja. Kalau orang itu memberi uang, memberi hormat, pujian, atau harta benda lainnya kepada mereka, mereka tidak berani menegur orang yang berbuat dosa, kecuali apabila mereka sendiri mendapatkan satu bentuk keuntungan untuk diri pribadi. Karena mereka menafsirkan Alkitab hanya demi keinginan orang-orang kaya saja, orang-orang yang berkuasa pada masa itu, maka orang-orang biasa tidak menghormati para imam itu. Saudara, maka sebaliknya orang-orang yang biasa membenci dan menghina para imam itu, dalam hatinya dan mereka saling membicarakan imam-imam itu. Orang-orang biasa tidak menghormati mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama atau sebagai utusan Allah karena negaranya. Sebetulnya semua tindakan mereka tidak layak dihormati sebagai seorang utusan Allah dan tidak patut melayani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemimpin agama itu dihukum dengan cara dikutuk dan bahkan dijauhkan oleh Allah, ditolak, dihina oleh masyarakat yang mereka layani pada masa itu. Hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat kepada Allah harus dihormati oleh masyarakat. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang tidak setia, tidak taat kepada Allah, tidak patut dihormati oleh masyarakat. Bila seseorang menghormati hamba Tuhan yang tidak setia dan taat kepada Allah, maka orang itu pun sedang menghormati seseorang yang sedang dibenci oleh Allah. Dan dikatakan ya juga akan dihukum oleh Allah juga. Maka setiap hamba Tuhan harus selalu menjaga untuk bersikap waspada terhadap dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri dan bertanggung jawab kepada Allah atas segala yang diperbuatnya dalam dirinya sendiri.
Itu bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua dalam Alkitab kita berbicara Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Saudara, dalam ayat yang bagian ke-10, Maleakhi memberikan penjelasan sifat kesatuan bangsa Israel. Mereka mengakui mempunyai bapak leluhur, yaitu Abraham atau Yakub, karena semua orang adalah keturunan dari kedua orang itu. Walaupun mereka akhirnya membagi-bagi menjadi 12 suku bagian. Akan tetapi bila kita mengaitkan dengan ayat berikutnya yang berkata, bukanlah kita semua mempunyai Bapa yang sama, yang dimaksud Maleakhi adalah Allah Bapa surgawi. Ya. Allah sebagai Bapa bangsa Israel, peranan Allah sebagai Bapa Abraham, Yakub, dan Musa, dan semua orang Israel, karena ada satu Bapa yang kekal, yang maha tinggi atas umat Israel, maka mereka membedakan dan memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Di dalam ayat 10 bagian B, Maleakhi mengatakan, bukankah satu Allah menciptakan kita? Dengan kata lain, sekali lagi Maleakhi berusaha menekankan adanya kesatuan umat Israel. Dia menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah dan dialah pencipta segala sesuatu. Hal ini memberi kita beberapa pengertian dasar yang perlu kita pahami. Pertama, umat manusia diciptakan oleh Allah bukan karena adanya satu proses evolusi secara alamiah terjadi dalam hidup manusia. Kedua, Allah menciptakan setiap orang, baik orang yang percaya kepadanya maupun orang yang tidak percaya. Ketiga, Allah yang benar dan sejati itu hanya satu, bukan satu Allah untuk umat Israel dan ada Allah lainnya untuk masing-masing suku, bangsa, dan negara yang lain. Keempat, oleh karena hanya ada satu Allah, maka banyak orang yang menyembah Allah yang tidak sejati dan tidak benar. Kelima, karena banyak orang tidak menyembah Allah yang benar itu, maka banyak orang yang sesat dan terpisah jauh dari Allah untuk selama-lamanya. 6. Oleh karena Allah menciptakan kita, maka Allah yang memiliki seluruh seantero kehidupan kita. Maka yang ketujuh, sebagai pencipta kita, Allah memiliki hak dan kedaulatan atas kita. Maka kita semua secara pribadi harus memiliki tanggung jawab yang besar kepada Dia. Dalam ayat 10 bagian C dikatakan, lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bangsa Israel memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah Bapa dan Penciptanya. Karena Allah telah memanggil dan mengikat perjanjian yang khusus dengan mereka. Mengingat kedudukan mereka sebagai anak-anak Allah itu tidaklah masuk akal apabila mereka mendurhakai Allah. Walaupun mereka mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah. Namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka akan tetap setia kepadanya. Sifat dasar umat manusia itu adalah sifat yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang berdosa walaupun sudah dipilih untuk menjadi milik Allah yang sudah dikhususkan oleh Allah sendiri. Dosa dan pengkhianatan mereka sungguh nyata, yaitu mereka telah menolak dan menajiskan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Daud. Penolakan mereka itu dinyatakan melalui tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian Allah dan melalui ibadah dan kebiasaan agama yang tidak cocok. Itu berarti pada waktu mereka menolak perjanjian itu, mereka juga menolak Allah juga. 11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11a berkata, Yakub berkhianat dan perbuatan keji dilakukan Israel dan di Yerusalem.
Yehuda adalah suku Israel yang dipusatkan yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Nah, biasanya Yehuda adalah suku terbesar dan terpenting di antara semua bangsa Israel. Nah, pada zaman Maliaki, 10 suku utama itu tidak ada lagi, hanya tinggal suku Yehuda. Beberapa orang dari suku Imamat atau Lewi, beberapa keturunan dari suku-suku lain yang tergabung dengan suku Yehuda. Dalam ayat ini Allah menuduh Yehuda, yaitu sisa orang Israel, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Masyarakat dari suku itu yang kembali dari pembuangan masih melakukan. Buktinya suku Yehuda dan Lewi melakukan banyak kekejian dan kenajisan. Sungguh besar dosa yang mereka lakukan di Yehuda maupun di Yerusalem sebagai kota yang suci pada waktu itu. Tapi mereka tidak merasa malu melakukan hal-hal seperti dan di seluruh negerinya, yang dilakukan di seluruh negerinya maupun di dalam kota suci. Sungguh dosa yang begitu sangat dahsyat yang mereka lakukan. Mereka juga tidak merasa malu melakukan dosa-dosa di hadirat Allah, Sang Pencipta, di dalam bait Allah yang dibangunnya di kota Yerusalem. Ada kalanya pada waktu seseorang melakukan dosa, ia berusaha merahasiakannya, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, dan ia tidak merasa malu lagi untuk melakukan perbuatan itu di mana-mana. Bahkan di tempat yang dikhususkan bagi Allah pun mereka tidak malu untuk melakukannya. Orang itu pun menjadi berani melakukan kejahatan di dalam bait Allah atau di dalam gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah umat Allah. Sampai sekarang macam-macam kejahatan sudah menjadi biasa, ya, baik dilakukan dalam pikiran, perbuatan, dilakukan di dalam gedung-gedung ibadah maupun di luar gedung-gedung ibadah itu oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Dalam ayat 11b dikatakan, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan asing. Bapak Ibu sekalian, Maliaki menjelaskan dua dosa ya, orang Israel yang sangat hina. Itu pertama, orang-orang yang memimpin ibadah di bait suci dan orang-orang yang berkumpul untuk beribadah telah menajiskan tempat suci Allah itu. Motif dan pikiran mereka, kelakuan, persembahan, dan kegiatan mereka sifatnya adalah najis dan dosa. Dosa-dosa ini paling hina karena mereka melakukannya di tempat yang dikhususkan bagi Allah dan yang sangat dikasihinya. Kedua, orang-orang itu sudah meninggalkan perjanjian dan kepercayaannya kepada Allah yang sejati. Mereka sudah bersandar dan percaya pada agama yang lain. Selain itu, mereka hidup sesuai dengan keinginan hati dan nafsunya sendiri. Menurut Maliaki, bukti utama dan penyelewengan mereka itu adalah orang-orang Yehuda, yaitu mau menikah dengan wanita dan menyembah Allah palsu. Memang pernikahan itu sangat penting bagi semua orang percaya, tetapi orang-orang Israel tidak mencari kehendak Allah terlebih dahulu. Ya, mereka sebagaimana yang dijelaskan kepada mereka. Mereka melanggar perintah Allah, yaitu dengan menikah atau bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau wanita-wanita kafir. Umat Israel sudah melakukan dua dosa berkenaan dengan pernikahan. Pertama, mereka sering meninggalkan, membuang, dan menceraikan istri sahnya, yaitu wanita Israel yang percaya kepada Allah dengan benar. Kedua, mereka telah tertarik dan memuaskan hawa nafsu mereka dengan wanita yang menyembah berhala dan penyembah Allah palsu dan mengambilnya menjadi istrinya. Ada akibat yang dahsyat karena dosa-dosa asusila, dan dari pernikahan itu, pada umumnya dosa-dosa itu menghancurkan keadaan kondisi iman percaya mereka. Keadaan rohani mereka terus menurun tahap demi tahap. Mula-mula mereka senang bergaul dengan orang-orang yang tidak sehati dan sepikir. Kemudian mereka mau menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lebih parah lagi yaitu ketika orang-orang percaya menyetujui pernikahan dengan orang-orang yang tidak percaya, ya. Kemudian orang-orang
Israel mulai menyembah kepercayaan istri mereka yang tidak percaya dengan tulus hati kepada Allah mereka. Anak-anak orang-orang Israel tidak tertarik kepada Allah sejati yang menyatakan dirinya kepada orang-orang Israel dan yang mereka sembah selama itu. Memang di dalam Perjanjian Lama perceraian diperbolehkan dalam situasi yang luar biasa. Tapi hal ini tidak sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna di dalam tujuan Allah, yaitu sejak semula. Allah sangat membenci adanya perceraian. Allah terpaksa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati manusia, kedegilan hati manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Rupanya pada zaman Maliaki adanya perceraian itu sudah menjadi satu kebiasaan, yaitu atas kemauan, keinginan hati orang-orang yang tidak lagi mau setia dan takut lagi kepada Allah. Saudara, perceraian itu membuktikan bahwa manusia sudah menang atas hawa nafsunya, sehingga mengakibatkan firman Allah disalahgunakan sedemikian rupa. Firman Allah tidak lagi disujuti, ditakuti di dalam dirinya, tetapi orang-orang Israel lebih tunduk kepada segala apa yang dilakukan oleh para wanita-wanita asing tadi, saudara. Mereka sangat menyukai adanya wanita-wanita hanya bisa memuaskan segala hawa nafsu mereka. Kemudian ayat 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, sebelum zaman Maliaki, Allah sudah berulang kali menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel karena dosa mereka. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi sesudah mereka meninggal dunia. Tuhan Allah sedang memperhatikan umat-Nya setiap saat akan diberkati dan akan dihukum. Walaupun Allah panjang sabar dan berbelas kasihan kepada kita, ya bukan acuh tak acuh terhadap kita. Maliaki siap menyerahkan umat Israel ke tangan Allah, supaya mereka dihukum sesuai dengan segala kejahatannya. Yang diserahkan bukan hanya 2-3 orang yang paling hina perbuatannya, tetapi semua orang yang berbuat kejahatan. Ia memohon agar Allah menghukum, yaitu melenyapkan orang-orang berdosa itu di kemahnya atau di rumahnya masing-masing. Walaupun pada umumnya masyarakat merasa aman di dalam rumahnya sendiri. Maliaki memohon agar Allah menghukum hukuman orang-orang yang melakukan dosa-dosa pernikahan di rumahnya. Allah menghukum umat-Nya yang telah menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Allah menjatuhkan hukuman karena pernikahan semata itu sangat menghalangi rencana Allah bagi umat-Nya. Orang-orang Israel disuruh mengajar anak-anak di rumah. Perintah Allah itu sulit, bahkan mustahil dilaksanakan apabila orang tua anak-anak itu seorang percaya kepada Allah yang sejati dan yang lain tidak sehati dan tidak sepikir di dalam Tuhan. Orang-orang Israel yang menikah di luar kehendak Allah itu bersaksi, maka Allah akan hukum mereka. Banyak kemungkinan orang-orang Israel yang menikah di luar kehendak Allah itu akan mengabaikan kepercayaannya, melalaikan beribadah di tempat khusus, bahkan mungkin mereka menolak bentuk keagamaannya sama sekali. Maliaki juga mohon kepada Allah untuk menghukum orang-orang yang masih nampak setia berbakti, tapi hati dan motifnya tidak murni dan tidak suci lagi di hadapan Tuhan. Orang-orang semacam ini mencoba mempermainkan Allah, yaitu hidup di luar kehendak Allah sambil menyembah Allah di tempat yang suci. Jangan mempermainkan Allah. Seseorang yang hadir dalam kebaktian dan memberi persepuluhan di rumah Tuhan pada hari Minggu tidak akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan mereka pada hari-hari yang lain. Allah adalah hakim pada setiap orang. Allah akan menghakimi orang-orang yang Kristen kalau hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam dirinya. Kalau mereka setia berbakti dan membawa persembahan kepada Allah, hubungan kita dan pelayanan kita tidak akan membutakan mata Allah terhadap isi hati dan tingkah laku di dalam kehidupan kita. 13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata.
Dengan tangisan dan rintian, oleh karena tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Saudara-saudara, Allah menjatuhkan tuduhan kepada orang-orang Israel. Dosa yang pertama dijelaskan dalam pasal 2:11 tadi. Kejahatan dan kenajisan yang dilakukan di mana-mana. Tapi dalam ayat ini ada penjelasan tentang dosa yang dalam pandangan manusia mereka sangat giat dalam acara-acara keagamaan yang mereka lakukan. Dan nampaknya sungguh-sungguh setia kepada Allah. Dalam segala hal mereka sangat giat di rumah ibadah. Tetapi Allah tahu tepat akan segala isi hati mereka, motivasi diri mereka yang makin jahat, dan perbuatan mereka, pikiran mereka, ataupun motif hati mereka. Makin besar persembahan yang diserahkan dan makin semangat ketika mereka beribadah. Mereka melakukan keagamaan dengan giat dan memperbesar jumlah persembahan karena mereka sadar bahwa Allah tidak memperhatikan mereka dan tidak memberkati mereka. Mereka mempersalahkan Allah karena mereka tidak diberkati. Mereka tidak merasakan penuh akan kedamaian, kemakmuran, kekayaan, kesehatan, dan kekuasaan atas suku-suku dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Tapi orang-orang itu tidak pernah mawas diri, ya, walaupun akar dan sumber persoalannya adalah hatinya sendiri. 14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara sekalian, mereka merasakan bahwa Allah tidak memperhatikan dan tidak memberkati mereka. Tetapi mereka tidak tahu penyebabnya mengapa Allah tidak memperhatikan mereka. Mereka lebih suka mempersalahkan Allah daripada mawas diri dan mengubah sifat serta kelakuannya sesuai dengan kehendaknya. Bila pendapat mereka keliru, mereka mempersalahkan Allah. Bila mereka punya persoalan, mereka anggap bahwa akar semua persoalan adalah Allah. Mereka merasa tidak pernah bersalah sama sekali. Mereka berpendapat begitu karena mereka sudah tidak bisa membedakan antara soal-soal pribadi dan rohaninya kepada Tuhan. Apabila kita tidak mawas diri, tindakan Allah kepada kita akan mengungkapkan akar persoalan di dalam diri kita. Dan kata-kata yang terus terang Maleakhi menyatakan salah satu pokok persoalan orang-orang Israel, yaitu mengenai adanya pernikahan. Tuhan Allah sendiri menjadi saksi suku Israel, walau mereka tidak mau mawas diri dan tidak mau menyadari keadaan rohaninya, Allah akan menyatakan melalui ucapan nabinya Maleakhi. Orang-orang Israel sudah keliru menilai dirinya sendiri, tapi Allah yang Maha Tahu pasti menilai mereka dengan tepat dan dengan kebenaran. Perkataan dan perbuatan orang-orang yang percaya tidak boleh menipu dan membutakannya. Salah satu persoalan mereka adalah orang-orang Israel telah meninggalkan dan menceraikan istri mereka yang sah dan kemudian menikah dengan istri muda. Apalagi istri muda itu tidak sah dalam pandangan Allah, yaitu bukan dari suku Israel, orang-orang yang percaya kepada Allah yang Maha Tinggi, maka dosa mereka akan makin bertambah besar. Pertama, mereka tidak setia kepada janji pernikahan yang disaksikan di hadirat Allah pada waktu mereka menikah dengan gadis Israel yang setia kepada Allah, walaupun mereka masih memanggil nama Allah dan beribadah di bait suci. Mereka sudah menjauhkan hati dan kelakuan hidupnya dari hadapan Allah. Secara rohani mereka terpisah dari Allah secara psikis, dan hukum mereka bercerai dengan istri mereka. Kedua, sesudah mereka bercerai dengan istri yang sah, mereka mengambil seorang istri muda yang bukan seorang Yehuda yang setia kepada Allah. Mereka mulai hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Allah sendiri. Mereka sudah berzina karena wanita yang dinikahinya bukan istri yang sah dalam pandangan mata Allah. Walaupun secara hukum sudah menjadi istri mudanya. Mereka bersatu dengan seorang yang tidak percaya kepada Allah. Dan itu pasti mereka sangat meremehkan hubungan mereka dengan Tuhan.
Walaupun mereka masih berbakti dan memberi persembahan, mustahil Allah menerimanya dan akan memberkati segala kehidupannya. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, Allah menjelaskan maksud dan tujuannya yang utama, yaitu mengenai pernikahan umatnya. Allah menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang menyatakan pribadinya kepada orang Israel. Nah, kelak Allah akan menyatakan dirinya secara sempurna dalam Yesus Kristus yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Allah menciptakan manusia dengan tubuh dan rohnya. Allah menjadikan manusia dengan tubuh yang mulia untuk kemudian dia dan dengan roh supaya manusia mengadakan hubungan yang erat dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Allah menjadikan manusia dan merencanakan segala pernikahan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu dalam diri manusia. Manusia akan merasa senang dan berkenan kepada Allah dalam pernikahannya apabila dia mengerti dan mengikuti segala kehendak dan jalan daripada Tuhan. Kehendak Allah yang utama bagi pernikahan manusia adalah agar dia mempunyai keturunan yang mengenal Allah, yang mengerti akan kehendak Allah. Memang keturunan bukanlah satu-satunya tujuan dari suatu bentuk pernikahan. Ya, tetapi apabila salah satu tujuan Allah yang utama itu dipatuhi, yaitu mempunyai keturunan yang mengenal Allah, maka mustahil seseorang yang percaya kepada Allah yang sejati akan menikah dengan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalian, di Israel perceraian itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Ini membuktikan bahwa orang-orang itu tidak setia lagi kepada firman Allah, kepada kehendak Allah yang mulia. Mereka sudah menolak firman Allah. Hidup beragama dan umat Allah sendiri telah hancur. Dasar kemasyarakatan yaitu kesetiaan seseorang kepada yang lain pun juga menjadi hancur. Yang tidak lagi sesuai dengan firman Allah dan perjanjian Allah sehingga merusakkan segala-galanya. Kesetiaan umat Allah kepada manusia menjadi menurun. Masa depan kepercayaannya menjadi runtuh. Dasar dan kebiasaan hidup mereka tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, melainkan hidup secara duniawi dan memuaskan untuk kepentingan diri pribadi saja. Karena mereka tidak setia lagi kepada Allah, maka Dia pasti akan memberikan satu bentuk pengajaran kepada umatnya, yaitu menghukum mereka, bukannya memberkati hidup mereka. Pernikahan mereka tidak menjadi berarti bagaimana penderitaan yang hebat, khususnya dihadapi oleh anak-anak dan istri-istri yang mereka tinggalkan. Nah, itulah akibat daripada mementingkan diri sendiri saja. Allah menyuruh setiap orang percaya kepadanya untuk menjaga dan menguasai dirinya sendiri. Yaitu mengapa? Karena perceraian dan pernikahan kembali dengan orang-orang yang tidak percaya itu sangat mengganggu rencana Allah di dalam pernikahan umatnya. Pada waktu seseorang mengikuti hawa nafsu, keinginannya, kemudian bercerai dan menikah lagi, baik dengan orang seiman ataupun tidak, maka rencana Allah bagi orang itu menjadi rusak sama sekali. Mungkin orang yang telah menikah, menarik hati dengan hawa nafsunya itu lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar. Ya, walaupun begitu, jangan mudah untuk ditipu. Ya, iblis itu bisa menguasai supaya kita melencengkan dan kita berjalan di luar kehendak Allah. Orang-orang Israel yang ditegur oleh Maliaki telah melakukan dua dosa dalam pernikahan, yaitu mereka menceraikan istri yang sahnya dan menikah lagi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang sejati. Mungkin ada orang yang sedang memikirkan adanya kemungkinan untuk menikah dengan orang yang tidak percaya. Walaupun tidak ada rencana untuk menceraikan istri yang lama, lalu menikah dengan orang yang baru, pernikahan itu tidak sesuai dengan rencana Allah sama sekali. Ya. Dan itu termasuk dosa karena melanggar kehendak Allah. Nah, Maliaki yang dikuasai oleh Roh Allah telah merasa malu menggunakan istilah dosa untuk pernikahan semacam itu.
16. Sebab aku membenci perceraian, firman Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, Allah sangat membenci adanya perceraian, karena mereka meninggalkan janjinya yang suci kepada Allah yang telah dijanjikan kepada Allah pada waktu mereka menikah. Dan mereka bercerai dan menikah lagi sama dengan mereka, memberitahukan bahwa janji kepada Allah itu tidak menjadi berarti lagi. Ya. Tidak penting, dapat ditolak dan diabaikan karena kemauannya sendiri. Mereka mau hanya mengikuti hawa nafsunya dan keinginan matanya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang waktu pertama kali menikah dengan seorang yang tidak percaya, kemudian walaupun orang-orang yang lebih dewasa rohaninya telah menasihatinya supaya mereka tidak melakukannya. Nah, orang seperti itu mirip dengan orang-orang pada zaman Maleakhi, sudah mendapatkan nasihat teguran tapi tetap mereka melakukannya. Dia akan ditegur, dihukum oleh Allah. Nah, umat Allah yang dengan mudah dan biasa menceraikan pasangannya, maka Allah itu sangat membencinya sama sekali. Secara singkat Allah menyatakan, dosa lain melalui hambanya Maleakhi. Selain pernikahan yang tidak berkenan kepada Allah, Allah sangat membenci orang-orang hidup dengan kekerasan terhadap orang lain. Pada zaman itu ada orang-orang yang sengaja memilih sifat dasar kehidupannya begitu sangat keras sekali. Mereka tidak menghargai orang lain, tidak mementingkan orang lain, tidak mencari yang baik ataupun yang adil bagi orang lain. Mereka hanya menghargai dirinya sendiri dengan hak dan untuk kemilikan diri sendiri. Mereka hanya mencari yang baik dan yang menguntungkan diri pribadi. Allah sangat membenci pribadi orang tersebut. Karena itu Maleakhi mengakhiri ayat ini dengan satu perintah yang sangat penting. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat terakhir, ayat 17, dalam LAI berjudul Tuhan datang untuk menghukum. Ayat 17. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahai Dia. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan, dan jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Saudara, dalam ayat yang ke-17 ini, Nabi Maleakhi baru menegur orang-orang Israel karena mereka telah mencemarkan pernikahan mereka dalam pandangan mata Allah. Sekarang dia akan menegur mereka karena pikiran dan perkataan mereka tidak pantas sama sekali. Mereka tidak menyadari bahwa pikiran dan perkataan yang salah itu sungguh-sungguh menyusahkan hati Allah. Rupanya mereka berpendapat bahwa Allah tidak akan mempersoalkan apa yang mereka ucapkan selama masih ada kata-kata manis, sopan, saleh, rohani ketika mereka di tempat suci. Atau mungkin mereka merasa bahwa ucapan mereka yang tidak pantas di tempat yang suci itu tidak apa-apa ya, selama mereka tetap memiliki hubungan dengan Allah. Ini pendapat mereka. Pada waktu mereka ditegur oleh Nabi, mereka meminta bukti. Menurut mereka tidak ada buktinya. Ini bentuk-bentuk hal yang mereka lakukan sedemikian rupa. Allah bukannya menganggap jahat perkataan mereka yang kotor, tetapi menyusahkan hati Tuhan adalah mereka telah mengucapkan kesaksian palsu tentang diri pribadi Allah dan karyanya bagi manusia. Mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berbuat jahat juga berkenan kepada Allah. Nah, ini kesimpulan yang mereka lakukan, mereka berbuat pemikiran semacam itu. Mereka melihat bukti bahwa orang-orang jahat bebas dari hukuman Allah dan kehidupan mereka tetap makmur. Saudara sekalian, mereka telah salah mengerti maksud panjang sabar Allah, sifat panjang sabar Tuhan. Mereka anggap bahwa kesabaran Allah terhadap orang-orang jahat itu berarti Allah setuju dengan perbuatan jahat mereka. Karena mereka tidak langsung dihukum oleh Allah. Mereka merasa perbuatan jahat itu menjadikan hidup mereka berhasil, suci, dan patut. Betapa besarnya kesabaran dan belas kasihan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Pada saatnya Allah menghukum setiap orang berdosa. Nah, seandainya Allah langsung menghukum setiap orang yang berdosa menurut kuasanya,
maka tidak ada lagi seorang pun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Orang-orang itu sudah tidak percaya lagi kepada keadilan Allah. Mereka percaya bahwa manusia dapat berdosa tanpa mengambil resiko. Saudara, menurut mereka Allah tidak akan hukum. Jadi kalau begitu mereka tidak percaya lagi ada Allah yang maha suci, maha adil, dan maha kuasa. Nah, ini hal-hal yang sangat keliru sekali. Padahal Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil, itu sangat memperhatikan sikap perbuatan tingkah laku hidup manusia di hadapan Allah. Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang tidak tersembunyi, yang dapat disembunyikan dari hadapan Allah. Semuanya Tuhan lihat. Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan dapat saya sampaikan dalam kitab Maleakhi pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 pada kesempatan siang hari ini. Sebentar malam kita akan mendengarkan kembali uraian dari Bapak Penatua Insinyur Linder Haryanto yang akan mengulas Maleakhi pasal yang kedua ini, dan kiranya boleh menjadi berkat kita semuanya dan kita dapat memahami kitab Maleakhi dengan benar dan Tuhan yang dipermuliakan melalui pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih segala pada kesempatan hari ini kembali kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dalam Maleakhi pasal yang kedua. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin di dalam perenungan kami pada saat ini, sehingga Tuhan yang terus membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar malam yang juga mendengarkan paparan dari Bapak Penatua Insinyur Linder Haryanto, Tuhan juga menolong hamba-Mu, menolong kami semua sebagai pendengar firman Tuhan, untuk kami belajar firman Allah dengan lebih baik. Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita siang hari ini.